Bisa keluar. Salah. Oke, materi selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Matikan mic-nya. Halo, dengaran. Ya, kedengaran Ibu. Kedengaran Ibu. Materi kedua kita Iya. sudah hadir. Oke. Ini akan mama tapi harus ganti namanya. Halo. Halo, halo. Itu. Oke, Ibu Hapsa sudah ada bersama kita. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Hapsa untuk mengambil alih. Terima kasih. Mic-nya Ibu Hapsa belum kebuka. Oke, sudah? Ya, sudah Ibu. Sudah kelihatan semua? Sudah Bu, sudah. Oke. Sudah, Bu. Kita sampai jam berapa, Pak Mus? Kalau kita sampai jam 10.30 Bu. Oke, kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang di Universitas Tadulako untuk maba angkatan 2025. Eh, daerahnya pada dari mana semua ini? Ada yang dari Luwuk, Dari Palu, dari Palu. Palu, Dari Luwuk mana? Una, Morowali hadir. Dari Morowali, Palu, Ibu. Toli-toli ada, toli-toli. Dari Jogja, Bu, dari timur ada Ibu, dari timur. Hadir. Oke, oke, Ibu. oke. Semuanya dari bermacam-macam wilayah dan daerah. Oke, kalau kalian lihat jadwal hari ini, di materinya itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas Tadulako. Saya Hapsa, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Ada yang dari FISIP? Hadir Ibu. Oke, yang dari FISIP nanti mungkin kita ketemu Vito. Mungkin nanti kita ketemu di FISIP ya. Oke. Siap. Mungkin kalau bicara kekerasan, teman-teman itu pasti sering mendengarnya baik di media sosial, baik di televisi, mungkin juga di apa ya, di koran dan segala macamnya, atau bahkan mungkin di lingkungan sehari-hari. Kalau boleh saya tahu, di judulnya itu saya sengaja kasih merah kata kekerasan. Ada enggak yang tahu apa itu kekerasan? Atau dalam benaknya kalian, kekerasan itu apa sih yang kalian pikirkan tentang kekerasan? Ada yang mau kasih komentar? Bullying. Silakan, Reva. Sentuhan fisik seperti Sentuhan berkelahi, fisik. Oke. Bullying. Bullying. Apalagi? hal yang dapat melukai orang lain, Hal yang dapat melukai orang lain. Ada lagi? Sesuatu yang dapat menyakiti orang lain, Bu. Sesuatu yang dapat menyakiti orang lain, termasuk memutuskan pacar tanpa alasan secara sepihak. Iya, melukai Iya, hati. iya, itu termasuk kekerasan karena dapat melukai orang lain. Oke, mari kita bahas sama. Apa itu kekerasan? Fisik dan non fisik. Oke, secara fisik dan non-fisik. Nah, kekerasan itu adalah setiap perbuatan yang dengan atau tanpa sengaja menggunakan kekuatan fisik, sebenarnya ada sambungannya, maupun non-fisik yang bahaya bagi badan, nyawa, fisik, sebenarnya psikis juga, termasuk secara seksual yang merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang lain pingsan atau tidak berdaya. Jadi misalkan kalau ada di antara kalian yang kata-katai temannya kalian sampai temannya kalian shock, tiba-tiba dia pingsan, nah itu termasuk kekerasan. Nah, seperti apa sih kekerasan itu yang dibilang, oh ternyata kekerasan bukan hanya secara fisik, tetapi ada juga yang non-fisik.
Yang pertama, kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik kayaknya semua sudah pada tahu ya. Apa contohnya? Ya. Memukul, Pemukulan. Tendang, menampar, menendang, menyiksa, menampar. Oke. Oke. mencekal, Oke. kekerasan seksual, Oke. Kekerasan seksual sebenarnya masuk ke kekerasan fisik juga. Nah, tetapi ada juga kekerasan yang bersifat non-fisik. Contohnya seperti kekerasan verbal. Bullying. Nah, itu yang kalian sebut dengan bullying, kekerasan verbal. menghina. Menghina. Ada yang mungkin temannya apa ya? Ada yang maaf ya, mungkin temannya agak berisi, agak tebal badannya. Terus ada yang sebut-sebut gendut, gajah, apa lagi? Badak. Kalau teman kalian masih bisa ketawa dengan itu, maka itu tidak termasuk kekerasan. Tetapi pada saat teman kalian sudah merasa itu bukan joke, tapi itu sudah melukai hatinya, atau mungkin sudah bikin dia tersinggung, atau dia tidak suka dengan perkataan itu, maka itu disebut kekerasan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang bullying, agak tipis ya batasnya dengan kata jokes. Karena kadang kalau yang kayak misalkan di circle-nya kalian yang sudah dekat, perkataan-perkataan yang maaf ya, mengandung unsur binatang, mungkin itu ucapan-ucapan yang kayaknya lumrah di dalam pertemanan. Tetapi pada saat itu dilontarkan ke orang yang berada di luar circle-nya kita, maka itu mungkin akan menjadi terdengar kasar. Coba Betul, contoh Bu, betul. misalkan. Contoh misalkan siapa ini? Messi. Messi punya teman akrab. Terus Messi panggil temannya, "Nyet, nyet, sudah makan belum?" Temanmu mungkin temanmu mungkin akan biasa saja. Tapi coba misalkan Messi bilang ke ibu, "Nyet, nyet, hari ini masuk ndak kelasnya kita?" Bisa jadi ibu akan tersinggung dan ibu akan marah ke Messi. Ya kan? Jadi kekerasan verbal itu ada konteksnya. Beda dengan kekerasan fisik yang pada saat menampar tidak ada yang bilang menampar itu tamparan sayang. Atau ada ndak yang merasa atau pernah ditampar dan bilang itu tamparan sayang? tidak ada. Nah, ada. Walaupun misalkan ada pacar cowok yang menampar ceweknya, apakah itu tamparan cinta? Tidak ada. Tidak. Semua sepakat bilang tidak. Yang perempuan kalau kalian ditampar ditampar pacarnya kalian mau bilang itu tamparan cinta? Tidak. Laki-laki ditampar ceweknya mau dibilang itu tamparan cinta? Tamparan cinta, Bu. Tamparan cinta. Ada yang bilang itu tamparan cinta. Ya. Ulang. Jadi kalau kekerasan fisik dia akan jelas sekali terlihat. Ya, beda dengan yang namanya kekerasan verbal. Belum mulai nih kan? Contoh, kayak misalkan orang Batak kadang intonasinya itu marah-marah, kadang terlihat keras. Tetapi sebenarnya yang diungkapkan, walaupun ada binatang yang keluar, kayak orang Papua misalkan, ada kata binatang yang keluar, tapi mungkin untuk mereka itu tidak bermaksud untuk mengungkapkan satu ucapan verbal yang kasar, karena budaya mereka mungkin seperti itu. Tapi pada saat diterima oleh orang yang ada di Sunda misalkan, maka itu akan menjadi kasar terdengar. Ya. Jadi yang teman-teman di sini mungkin dari latar belakang budaya yang berbeda, ada tadi yang bilang ada yang dari Luwuk, ada yang dari Toli-Toli, ada yang bahkan mungkin dari luar Sulawesi. Jadi untuk berkata kita tidak boleh mengukur pakai budayanya kita sendiri. Jangan sampai diterima, oh kasar sekali orang itu. Jangan sampai ada temanmu yang mungkin agak berbeda dari budayanya, dia bilang, oh siapa ini? Si Dinia.
Dinia ini kasar sekali kalau bicara, saya tersinggung dengan kata-katanya. Padahal maksudnya Dinia mungkin tidak seperti itu. Ya, itu. Nah, berikut yang ketiga. Ada yang namanya kekerasan psikis. Psikologi. Apa sih kekerasan psikis itu? Yang bagaimana sih kekerasan psikis itu? Ada yang bisa kasih contoh ke Ibu? Dan Bu. Bagaimana? Contohnya seperti memaki, Ya, citoman, mungkin Intimidasi. mengintimidasi. Iya. Mengata-ngatai. Mempermalukan orang secara terus-menerus. Kepercayaan dirinya orang. Menurunkan kepercayaan dirinya orang. Yang bagaimana contohnya? Coba bikinkan Ibu kasus satu coba. Contoh misalkan. Mengejek. Menghina kekurangan fisik. mengejek contohnya seperti jelek, Kasih jatuh mental. Kasih jatuh mental. Apa bedanya dengan kekerasan verbal? Nah, kalau kayak menghina, mengejek fisik yang dia kata-katai, kamu jelek, kamu ini, apa bedanya itu dengan kekerasan verbal? Sakitan. Ayo, apa? Ada di sini yang misalkan pernah gantung cewek, Ya ada, Bu. apa istilahnya? Apa istilahnya Gen Z itu? Ghosting. Ghosting. Ada yang korban ghosting dan ada yang pelaku ghosting Ates di Bu, sini. ates. Siapa? Dani, Bu, Dani. Nah, ghosting, Bu. jadi ada yang mungkin cewek di ghosting, terus kemudian dia yang sampai stres karena dia kecintaan sekali sama cowoknya. Contoh kayak misalkan siapa ini? Ibnu. Ibnu ini cowok yang ganteng sekali. Punya kata-kata manis untuk siapa di sini ya? Zahra. Zahra ini sudah lama suka sama Ibnu. Tapi Ibnu ini cuman gantung saja perasaannya si Zahra. Dan tiba-tiba hilang tidak ada kabar setelah kasih kata-kata manis. Nah, Zahra yang akhirnya sudah apa ya? Sudah tampilkan perasaannya, sudah berbuat banyak untuk Ibnu, tapi tiba-tiba di ghosting yang akhirnya Zahra ini stres. Zahra ini yang akhirnya menangis. Zahra ini yang akhirnya sebut semua laki-laki itu jahat. Anjay. Ya. Jadi secara psikis Zahra itu mengalami yang namanya kekerasan. Suruh kah? Ya, termasuk misalkan pada saat kalian sebut-sebut temannya kalian misalkan apa ya? Kalian sebut pendek, jelek, misalkan hitam, atau misalkan menyebut dia orang tidak berguna, yang akhirnya itu terpendam dalam psikisnya, menjadikan kepercayaan dirinya itu turun. Saya malu kalau ketemu temanku. Selalu saya dibilang saya ini tidak ada guna, saya ini jelek, saya ini hitam. Tetapi kayaknya kalau di konteks sekarang apa kata-kata yang seperti jelek, hitam itu tidak dilontarkan, tapi ada mungkin dia tidak secara verbal, tetapi lebih ke perbuatan, gestur, ya. Apakah gestur itu bisa menjadi kekerasan? Iya, apabila ia berdampak secara psikis terhadap orang lain. Kayak misalkan, ada temannya kalian sekelas, yang dia mungkin pemalu. Terus, kalian tidak pernah gubris-gubris dia. Bisa jadi dengan sikap kalian yang seperti itu, maka teman kalian akan merasa minder. Nah, kalau kayak dilihat dari bentuk kekerasan, dia tidak ke fisik, dia tidak ke verbal. Tetapi ada gestur yang melukai psikis orang lain. Ya, jadi itu termasuk kekerasan juga. Nah, berikutnya, ada yang disebut kekerasan
seksual. Seperti apa itu? Pemerkosaan, Ibu. Perkotaan, Bu. Pelecehan, Bu. Pelecehan. Bulan. Oke, pelecehan. Mengembangkan bagian paling. Pedofil. 3 bulan. Oke, kalau dia masih dalam bentuk catcalling, maka dia masih disebut pelecehan seksual. Tetapi apabila sudah menyentuh yang namanya fisik, apalagi di dalam ada unsur pemaksaan, maka itu disebut kekerasan. Kekerasan Jadi, seksual. ya, jadi yang cowok-cowok hati-hati. Jangan sembarang kalian misalkan temannya yang cewek lewat sweet. Kalau temanmu cewek tidak terima, maka dia akan bilang, "Ih, Zaldi, dia lecehkan saya. Karena saya lewat di depannya, dia sweet saya." Oh, Zaldi. Tetapi apakah misalkan laki-laki bisa dilecehkan? Bisa enggak? Bisa. 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 Nah, yang cewek-cewek juga kadang karena merasa yang selalu menjadi korban pelecehan atau kekerasan itu perempuan, kadang ada yang cewek-cewek suka colek-colek temannya. Suka colek-colek perutnya temannya misalkan. Nah, kalau Farhan misalkan dicolek sama temannya yang cewek, misalkan dicolek di perut, terus Farhan tidak terima, "Ih, saya dilecehkan." Belum pernah ada cewek yang colek-colek saya seperti ini, misalkan Vita yang duluan colek-colek ini perutku seperti ini, maka saya dilecehkan oleh Vita, saya tidak terima. Ya, jadi pelecehan itu tidak melulu terjadi pada perempuan. Laki-laki juga kalau dia merasa saya tidak menerima perbuatan itu, ya saya dilecehkan. Atau misalkan awal lagi jalan, terus ada yang sweet awal. Sweet. Awal merasa, "Ih, saya terlecehkan karena saya di catcalling sama Miftah." Tidak terima. Ya, jadi apa yang bikin perbuatan itu menjadi satu bentuk pelecehan apabila orang tersebut berkeberatan atas perbuatan yang dilakukan terhadapnya. Sebenarnya sama dengan jokes. Ada quote yang bilang, "Jokes is not joke anymore if someone get hurt by it." Jadi candaan itu bukan jadi candaan kalau ada seseorang yang terluka karena itu. Dia bukan jokes lagi. Ya. Dan itu terkadang kita lost control. Kadang kita masih merasa ini ranahnya bercanda, tapi kita tidak bisa kontrol hatinya orang. Kita tidak tahu dia tersinggung atau tidak. Jadi hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, hati-hati juga dalam menampakkan gestur. Ya, itu. Nah, kemudian yang kelima, ada yang namanya diskriminasi dan intoleransi. Kalau kayak zaman dulu, saya tidak tahu ya apakah masih relate dengan anak-anak Gen Z sekarang. Kalau zaman dulu itu, kalau ada temannya yang Tionghoa, itu sering sekali kayak jadi bahan bercandaan. Cina. Rasis, Bu, rasis. Rasis, Bu. Ya. Rasis. Jadi rasis, diskriminasi, intoleransi. Tapi kayaknya kalau Gen Z sekarang yang hal-hal seperti itu sudah tidak ini ya dengan kalian, sudah tidak relate. Ya, itu. Jadi kalau yang sekarang-sekarang perbedaan agama, perbedaan ras, suku kayaknya sudah lebih diterima dalam pergaulan. Nah, kemudian ada juga kebijakan yang mengandung kekerasan. Yang ketujuh ada kekerasan ekonomi, penelantaran. Jadi misalkan ada orang tua yang tidak mengurus anak-anaknya, anaknya dibiarkan saja, tidak dididik dengan baik, maka itu adalah satu bentuk kekerasan. Yang misalkan orang tuanya mampu untuk menyekolahkan anaknya tapi tidak disekolahkan, maka itu kekerasan. Ya, itu.
Jadi ada kekerasan yang memang langsung dilakukan, ada kekerasan yang tidak langsung. Nah, kalau kalian lihat semua bentuk kekerasan di atas, mana sih yang bersifat yang kita bisa bilang kekerasan langsung dan yang mana yang kita sebut kekerasan tidak langsung? Ada yang mau Kekerasan fisik. komentar? Kekerasan fisik dan kekerasan langsung. Kekerasan fisik Ibu. sama kekerasan Oke. verbal, Ibu. Kekerasan fisik itu langsung atau tidak langsung? Langsung. Kekerasan verbal langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Ya, Tidak langsung. verbal itu kadang dia bersifat langsung, kadang juga ternyata dia tidak langsung. Kadang kita tidak bermaksud, tetapi ternyata itu bisa jadi satu tindak kekerasan. Ya, begitu juga kekerasan psikis. Nah, kalau kekerasan seksual itu sudah pasti kekerasan Langsung. Oke, ternyata semua yang di sini pintar-pintar. Ya. Oke. Nah, kemudian apa sih faktor penyebab kekerasan itu? Salah satu faktor penyebab kekerasan yang paling besar itu adalah di Lisan, antara Bu. sebanyak apa? Lisan, Lisan. Bu. Coba baca layarnya. Budaya. Pendidikan, budaya, kerentanan, ekonomi. Apa sih? Kerentanan. Kalau dari berita atau dari media yang paling sering kalian lihat kekerasan Budaya, itu Ibu. budaya, Budaya. ekonomi. Coba kenapa coba? Ekonomi, Coba ketidakberdayaan. raise your hand. Satu orang coba pilih yang mana menurutmu yang paling banyak menjadi faktor penyebab di antara semua ini. Kasih saya alasannya atau kasih saya contoh. Ihsan, budaya. Kenapa? Karena budaya yang membuat mereka berbeda, Bu. Budaya. Karena satu orang Mm-mm. merasa dirinya, misal orang berkulit putih, Mm-mm. merasa dirinya yang tidak putih itu jelek, seperti orang berkulit hitam itu mereka musuhi. Contohnya Oke. Presiden Amerika, Barack Oke. Obama, presiden berkulit hitam pertama. Oke. Muhsin? Siap. Kalau dari saya itu faktor ekonomi. Kenapa Oke. saya memilih ekonomi? Karena kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia itu terbebani dengan ekonomi, baik masyarakat bawah, menengah maupun atas. Bahkan di realitas sekarang, bahkan di universitas-universitas sekarang banyak terjadi yang namanya pembulian karena faktor ekonomi. Mungkin dilihat dari penampilan outfitnya, kendaraannya, atau fasilitasnya. Dan hal itu yang menyebabkan faktor penyebab terjadinya kekerasan yang paling utama menurut saya. Terima kasih, Bu. Oke, Muhsin calon ketua BEM. Tepuk tangan untuk Muhsin sama Farel. Ya, ya, iya. Jadi semua yang kalian bilang tadi itu betul. Ekonomi, budaya, termasuk sebenarnya ketidakberdayaan itu juga menjadi satu penyebab terjadinya kekerasan. Kenapa ketidakberdayaan? Contoh, pada kekerasan seksual, misal. Ada relasi kuasa di situ. Misalkan antara orang dewasa dengan anak di bawah umur. Kalau yang kemarin ada ndak yang ikut kisahnya anak di mana ya? Di Lampung atau di mana yang diperkosa? Oh iya, Bu, iya. Yang anak umur 5 tahun. Ya, Ibu, jadi itu satu ketidakberdayaan atau kemudian pada kasus bullying biasanya yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang cukup rentan, baik secara fisik misalkan atau secara ekonomi misal, secara psikis misalkan adanya kerentanan sehingga ada ketidakberdayaan. Ya, itu. Tapi kemudian
pendidikan di berbagai tempat atau berbagai kasus, misal kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang yang maaf ya, mungkin tidak bisa mengakses pendidikan yang tinggi, jadi minim secara pendidikan. Tetapi di beberapa kasus yang lain, orang yang berpendidikan tinggi juga ada juga yang melakukan kekerasan, ya. Jadi itu bukan hal yang mutlak. Jadi ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan mungkin bisa jadi ada faktor-faktor yang lain, termasuk misalkan faktor lingkungan, ya. Itu kalau Bang Napi bilang eh, perbuatan apa kejahatan itu bukan karena ada niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Jadi orang berbuat itu mungkin karena ada kesempatannya. Walaupun tidak diawali dengan niat, tapi karena ada kesempatan, maka kekerasan kemungkinan bisa terjadi. Itu. Oke. Di mana sih tempat-tempat terjadinya kekerasan? Nah, yang pertama itu di tempat kerja. Boleh saja. Di tempat kerja, ya sebenarnya di mana saja. Di Di ruang sekolah. di rumah, bahkan di sekolah atau di kampus, kasus-kasus kekerasan itu juga marak terjadi. Di sekolah umum, di sekolah agama, itu kasus Di kekerasan pasar, Bu, di itu pasar. terjadi. Di pasar. Jadi kekerasan ternyata itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di tempat yang paling aman, rumah. Ya, jadi kayak ada misalkan ayah terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, ponakan terhadap pamannya, paman terhadap ponakannya. Ya, jadi di tempat aman sekalipun itu tidak menutup kekerasan itu tidak terjadi. Jadi di tempat aman sekalipun kekerasan itu bisa terjadi. Anugrah, kenapa? Ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjut. Andi Abdi. Kenapa Abdi? Saya, Ibu. Ya, Afrilia, silahkan. Afrila. Ya. Oke. Mohon perhatiannya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asli Buniati dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas FKIP. Di sini saya akan bertanya, Ibu, pribadi saya apabila posisinya ada teman, ketika saya akan sukses ataupun saya lebih dari dia tuh seperti iri ataupun dia tidak suka kepada saya lebih dari dia. Misalnya saya memiliki uang lebih banyak dari dia ataupun semua yang saya miliki lebih dari dia tuh merasa seperti ini begitu Bu kepada saya. Apakah itu termasuk intimidasi ataupun pembulian, Ibu? Terima kasih. Oke. Afrilia punya teman yang kalau pada saat Afrila berhasil, dia tidak suka. Ya, begitu. Terus kemudian apa tadi yang dilakukan temanmu? Seperti dia iri begitu Bu, dia menjauhi saya, jadi tidak berteman lagi dengan saya begitu. Oh, Afrila dijauhi. Kemudian, apakah perbuatannya itu memberikan dampak secara psikis atau secara apa terhadap Afrila? Kamu merasa tersinggung enggak dengan sikapnya temanmu? Atau Ibu, ya sudah, kalau memang dia tidak suka dengan saya, tidak apa-apa, toh saya juga tidak buat salah sama dia. Bagaimana? jadi saya merasa kayak sakit hati begitu karena juga teman sendiri dia ini dengan saya begitu, tetapi dia ini menghasut juga teman lain untuk tidak berteman dengan saya begitu, Bu. Oke. Nah, menurut teman-teman sekalian, kira-kira kalau perbuatan seperti itu masuk kekerasan enggak? Menghasut. Masuk, Bu. Masuk. Masuk, Ibu, masuk. Sedikit masuk. Oke. Nah, kalau menurut teman-temanmu, iya, yang dilakukan adalah
kekerasan. Jadi mungkin dengan dia secara verbal mungkin walaupun secara tidak langsung ke Afrila, tapi kalau itu membawa dampak secara psikologis, oh berarti itu kekerasan. Dia melakukan kekerasan secara psikologis. Ya, itu. Ada lagi? Siapa tadi lagi yang acungkan tangan? Masih ada? Kayaknya tadi banyak yang acungkan tangan. Ya, Anugrah Immanuel. Silahkan. Ya baik Ibu, makasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang bertanya, bagaimana kedepannya saya sebagai mahasiswa ingin menindaklanjuti atau meminta solusi bagaimana dengan kejadian-kejadian atau kekerasan-kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Terima kasih, Bu. Oke. Bagaimana sih kalau ada kekerasan bagaimana disikapi, bagaimana ditindaklanjuti? Kalau ranahnya di masyarakat, maka ada pihak yang berwajib untuk menangani itu. Ya. Tapi kalau kita bicara di dalam kampus, di universitas, ada juga yang menangani itu. Jadi, untuk teman-teman yang merasa atau pernah melihat terjadinya kekerasan di dalam lingkup Universitas Tadulako, ada tempatnya kalian untuk melapor. Ada tempat kalian untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, tapi nanti untuk pertanyaannya Nugi itu nanti di slide berikutnya kita bahas. Itu ada bagian khususnya, ya. Namamu Anugrah memang dipanggil Nugi? Soalnya saya Ya, refleks panggil Nugi. Ada ya Ibu. mahasiswa saya yang namanya Anugrah, dia dipanggilnya juga Nugi. Ada yang lain lagi? Saya Ibu, saya. Siapa? Siapa? Mana Saya tadi? Ibu. Nah, Saya silakan. Ahkam. Sebutkan namanya, dari prodi apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Waalaikumsalam perkenalkan nama saya warahmatullahi Akam Fauzi. wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akam Fauzi. Saya dari Ya, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Ibu, silakan di sini Ahsan. saya mau bertanya tentang tata cara agar kita terhindar dari kekerasan, Ibu. Kekerasan maupun dari ruang publik, tempat kerja, tempat pendidikan atau rumah, Ibu. Oke. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari yang namanya kekerasan? Yang pertama, saya mau menyebutkan hari sial itu tidak pernah ada di kalender. Jadi sebenarnya apapun yang kita persiapkan, kalau yang namanya malang itu tidak bisa ditolak. Ya, tetapi upaya yang bisa kita lakukan, yang pertama, secara psikologis, eh, itu yang perlu ditanamkan dalam dirinya kita, rasa percaya diri. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman yang sering dikata-katai atau misalkan sering dibully, maka upayanya adalah perkuat psikismu. Jadi yang kayak jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah, karena hal-hal yang seperti itu yang apa jangan merasa rendah diri, karena itu yang akan menjadi sasaran empuk orang-orang yang suka membuli. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari yang namanya kekerasan fisik, hindari yang namanya konflik, hindari yang namanya berselisih. Toh tidak mungkin yang kayak kita misalkan tidak ada masalah, tidak berselisih, tiba-tiba ada orang datang tampar kita. Kita lagi duduk makan bakso tiba-tiba ditampar orang. Ada ndak yang seperti itu? Kemungkinan kekerasan itu terjadi kalau misalkan ada apinya. Entah ada permasalahan sebelumnya dengan orang tersebut atau apalah yang menyebabkan asap itu muncul. Ya. Jadi ada ada asap kalau ada api. Jadi hindari apinya. Yang ketiga, eh, usahakan terutama yang perempuan ya, selalu berada di tempat-tempat yang aman. Walaupun kita sedang membahas bahwa ternyata kekerasan itu juga terjadi di
tempat-tempat umum, bahkan di tempat yang aman sekalipun. Jadi, tapi kita kita juga harus selalu usahakan kita itu berada di tempat yang aman dan waktu yang aman. Contoh misalkan kalau kayak sudah malam hari, jangan berkeliaran di tempat-tempat yang sepi. Kemudian, apa lagi? Kayak misalkan yang cewek-cewek yang suka keluar tengah malam, yang naik motor, tasmu ya jangan dijadikan pancingan untuk orang untuk orang berbuat kekerasan seperti misalkan begal, ya. Jadi kita yang sedia payung sebelum hujan terjadi, kemudian apa ya? eh, Berhati-hati di segala situasi, mawas diri. Itu adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan. Kurang lebih seperti itu Ahkam, ya. Tapi kalau semua itu sudah dilakukan, kemudian kekerasan tetap terjadi, itu yang saya bilang tadi, yang namanya sial tidak pernah hadir di dalam kalender. Itu sudah di luar kuasa kita. Ya, itu. Ada lagi? Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Bu. Oke, makasih Ahkam. Ada lagi? Saya Bu, awal. Awal, silakan awal. Perkenalkan, nama saya Awaludin Marifat dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Ini Bu, saya mau bertanya, semisal saya duduk di tempat umum, saya duduk sendiri kan, Mm-mm. tiba-tiba ada segerombolan orang datang, dia kayak tidak tahu diri begitu Ibu, kayak mengganggu kenyamanan saya. Terus saya menegur dia, tapi dia tidak terima dengan teguran saya. Apakah itu termasuk kekerasan? Oke. Apanya yang Ahkam tanyakan, eh, kekerasan yang mananya? Ahkam tegur Dari Iya, dari atau teguran saya itu dari Ibu. teguran itu sendiri? Iya. Dari kalau kita ini di atas, dari kita runut bentuk-bentuk kekerasan, kemudian apa tadi, tempat terjadinya, alasannya, kayaknya kalau yang seperti itu tidak, ya, itu tidak karena kamu menegur orang itu untuk supaya orang tersebut tidak meneruskan perbuatan yang tidak baik, ya. Iya, Bu. Tetapi Iya. apabila kemudian eh, terjadi aksi atau apa ya, kontak fisik antara kamu ataupun dia, maka itu kekerasan. Cuman konteks kekerasannya bukan kayak kekerasan misalkan penganiayaan, penganiayaan yang kayak tiba-tiba tampar orang, yang orang yang lagi tidak berdaya, terus tiba-tiba ditampar. Kalau itu kita bisa sebutnya perkelahian. Apakah perkelahian itu kekerasan? Ya, ya kan? Kemudian kalau kayak begitu berarti kekerasannya dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak. Itu. Jadi seperti itu. Siapa tadi namanya? Miftah. Awaludin, Bu. Awaludin. Ya, kurang Iya. lebih seperti itu. Iya. Dan biasanya kekerasan yang seperti itu yang ditangani oleh pihak berwajib. Yang dicari tahu. Ini bagaimana awalnya? Kenapa sampai jadi saling pukul? Oh, ternyata Awalnya awal diganggu. Seperti itu sampai akhirnya terjadi perkelahian. Ya. Ada tadi, siapa tadi perempuan? Iya, Sri. Silahkan, Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Alfazia dari Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini kan dari tadi yang dibahas itu tentang korban pelaku kekerasan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apa yang membuat seseorang itu menjadi pelaku kekerasan, Ibu? Sekian, terima kasih. Oke, ini. Kita kembali ke sini. Nah, apa sih yang bikin orang bisa menjadi pelaku? Ini sebenarnya bukan hanya korban. Ini bukan hanya apa sih yang menyebabkan orang bisa menjadi korban kekerasan. Ini juga bisa menjadi apa sih yang
kan orang bisa menjadi pelaku kekerasan. Termasuk ada yang teman bilang tadi budaya, yang mungkin kayak misalkan dalam satu budaya tertentu, laki-laki itu dianggap apa ya? Kalau istilahnya kalian, laki-laki itu dianggap lebih di atas. Sehingga dia merasa dia itu berkuasa. Jadi kayak dia merasa punya power terhadap perempuan. Ya, itu yang pertama. Kemudian dari segi pendidikan, bisa jadi karena dia merasa pendidikannya tinggi, dia bisa semena-mena terhadap orang lain. Dia bisa merendahkan orang lain. Oh, saya S1. Saya sekarang mahasiswa. Oh, saya ini beda dengan kamu yang tidak bisa lanjut kuliah. Nah, itu bisa jadi juga. Ya, kemudian secara ekonomi, karena dia merasa punya power secara ekonomi, maka dia bisa mengintimidasi orang-orang yang lebih rendah secara taraf ekonomi dengan dia. Jadi, faktor penyebab kekerasan ini itu tidak hanya untuk korban, tapi juga faktor kenapa orang bisa menjadi pelaku kekerasan atau faktor yang menyebabkan kenapa kekerasan itu bisa terjadi, kenapa ada pelaku dan kenapa ada korban. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut dulu boleh? Boleh? Boleh, Ibu. Boleh, Bu. Oke. Boleh, Bu. Nah, Boleh. Boleh. salah satu kata Salah Boleh. satu kata kunci terjadinya kekerasan, kalau kita bicara konteks kekerasan apa ya, kekerasan fisik ataupun ini sebenarnya lebih ke kekerasan seksual. Salah satu yang menjadi kata kunci di situ adalah kata paksaan, ya kan? Pada saat ada unsur paksaan, maka itu adalah satu tindak kekerasan. Misalkan yang disebut pemerkosaan itu yang mana sih? Pada saat misal perempuannya tidak setuju atau perempuannya dipaksa, maka itu adalah bentuk kekerasan. Atau misalkan yang laki-laki merasa dipaksa, saya tidak mau, saya tidak mau, saya tidak mau disentuh-sentuh sama dia, saya tidak mau dipegang-pegang sama itu perempuan, maka itu adalah kekerasan. Apakah bisa laki-laki itu menjadi korban pemerkosaan? Kalau yang kalian bilang tadi, salah satu bentuk kekerasan seksual itu adalah pemerkosaan. Laki-laki bisa enggak jadi korban? Bisa, Ibu. Ya. Bisa. Jadi, kalau kita bicara korban, kembali lagi ya, tidak melulu soal perempuan. Laki-laki juga bisa jadi korban kok. Perempuan. Yang kayak misalkan yang kalian bilang di ghosting, apakah laki-laki tidak ada yang pernah jadi korban ghosting? Sering, Bu, sering. Ah, itu sering, ya kan? Apakah laki-laki misalkan tidak pernah ada yang jadi korban kekerasan perempuan? Ada. Bu, ada. Ada. Ada, Ibu. Ya, silakan. Siapa tadi? Aditi ya. Kenapa, Adit? Tidak ada? Tidak jadi? Oke, kita lanjut dulu ya. Kita tinggal ada 19 menit. Oke. Nah, dalam lingkungan kampus, ini pertanyaannya siapa ya tadi ini yang bicara tentang bagaimana sih penanganan kekerasan di dalam lingkungan kampus? Ternyata kekerasan dalam lingkungan kampus itu diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 55 tahun 2024. Di dalam kampus itu diatur hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Nah, itu berlaku untuk mitra perguruan tinggi, pimpinan atau pemimpin perguruan tinggi termasuk warga kampus.
Siapa sih warga kampus? Nah, Mahasiswa, dosen, dan staf. Mahasiswa, dosen, mahasiswa, dan juga dosen, dan pegawai kampus. pegawai kampus. Oke, nah Mahasiswa, kalian dosen, dan adalah staf. termasuk warga baru. Jadi kayak ibarat masyarakat, kalian adalah warga baru yang baru pindah ke Tadulako. Jadi warga kampus itu bukan cuman mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, termasuk ibu-ibu kantin. Kalau kalian lihat, termasuk misalkan ada security yang kalian biasa temui di pagar. Termasuk yang kalian biasa lihat ibu-ibu yang biasa sapu-sapu di bawah pohon, ya. Jadi itu adalah warga kampus. Peraturan ini juga berlaku untuk mereka. Ya, jadi itu warga kampus tadi bukan hanya sekedar mahasiswa dan dosen serta tendik yang ada di kampus, tapi semua orang yang melakukan aktivitas di kampus. Nah, kemudian nih, ini di Universitas Tadulako itu ada satu lembaga yang namanya Satgas PPKPT, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Kalau sekarang kantornya itu masih ada di kantor rektorat sana di lantai 2. Ketuanya itu Ibu Ainun. Jadi segala macam bentuk pelaporan tindak kekerasan itu bisa dilaporkan di Satgas PPKPT. Kalau misalkan ada dosenmu yang pernah menampar, atau ada dosennya yang misalkan memeras, atau ada temannya yang misalkan melakukan tindak kekerasan, suka mukul, suka bully, atau bahkan ada yang misalkan merasa mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu bisa dilaporkan di kampus. Ya, itu. Jadi ada ada eh, ada tempatnya. Kalau zaman dulu ibu kuliah, kami tidak punya ruang untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Kenapa sekarang misal di kampus itu kalau kayak kita lihat media banyak sekali kasus yang terungkap. Kasus misal kalau di kampus mungkin banyak kasus pelecehan yang terungkap. Dari zaman dulu kasus itu sebenarnya terjadi, cuman tidak ada ruang untuk melapor. Belum belum ada media untuk meng-up berita. Belum ada yang namanya FYP FYP. Nah, untuk teman-teman yang apa ya? Yang untuk teman-teman Gen Z sekarang, kalian beruntung. Jadi kalian itu punya ruang untuk menyampaikan aspirasi, untuk melaporkan apa yang terjadi di dirinya kalian, untuk untuk menyelamatkan diri kalian kalau terjadi yang namanya kekerasan, karena ada ruang untuk melaporkannya. Ya, itu di Satgas PPKPT Universitas Tadulako. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada juga korban bullying, yang ibu kayaknya saya butuh pendampingan secara psikologis, Bu. Saya ini korban kekerasan, tapi saya malu untuk bercerita. Saya butuh psikolog untuk curhat karena tidak ada teman-temanku yang saya percaya. Di Universitas Tadulako juga ada yang namanya unit penunjang akademik, bimbingan, dan konseling. Nah, saya termasuk salah satu yang ada di UPABK sebutannya. Termasuk tadi ada Bapak Bapak host yang sama-sama kalian, Pak Mustafa, itu juga di situ. Jadi yang merasa saya kayaknya butuh pendampingan konseling, saya butuh curhat untuk semua permasalahan saya, itu ada juga di Universitas Tadulako. Nah, semua ini, lembaga ini sebenarnya diciptakan untuk dibentuk untuk menciptakan yang namanya kampus aman, kampus damai. Jadi kalian punya ruang untuk melapor, ya. Nah, kemudian ini eh
Cukup dilihat saja pokok-pokok kebijakan dalam Permendikbud-Ristek tentang eh, kekerasan tadi. Oke. Nah, ini eh, pada saat terjadinya, misalkan terjadi kekerasan, kemudian kalian lapor ke Satgas, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas, pastinya ada pemeriksaan dan yang lain-lain, ya, itu. Nah, kemudian kalau kita bicara kekerasan di lingkungan kampus, mungkin ada pertanyaan, terus kalau sudah kita lapor, Bu, apakah ditindak? Apakah yang berbuat itu dapat hukuman? Iya. Kalau silahkan teman-teman buka Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Universitas Tadulako tentang Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Tadulako. Di situ ada aturan apa-apa yang boleh dilakukan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan, apa sanksi apabila melanggar. Nah, misalkan kalau kekerasan yang diatur di situ ada. Apa sih sanksinya? Sanksinya itu kalau dia pelanggaran berat, maka kemungkinan dia akan dikeluarkan dari kampus. Apakah ada yang pernah melakukan itu? Iya, ada yang pernah melakukannya dan itu hukumannya, sanksinya itu dikeluarkan dari Universitas Tadulako. Bagaimana dengan kuliahnya, Bu? Ya otomatis diputus. Ya, itu. Kalau kalian buka aturan rektor yang nomor 1 Tahun 2019 itu termasuk aturan berkendara dalam kampus itu diatur loh di situ. Tidak melebihi 30 kilometer per jam. Kalau teman-teman jeli lihat di jalan, kayak misalkan masuk kampus, kan ada di situ maksimal 30 kilometer per jam. Jadi tidak ada yang bawa motor di kampus itu lari-lari 40, 50, 60. Ya, jadi tidak ada Valentino Rossi, tidak ada Petrosa di dalam kampus. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan, Kade. Perkenalkan, nama saya Nikade Sestiari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Iya. Ibu, saya izin bertanya, kalau seperti maba-maba kayak kita ini biasanya banyak yang menerapkan senioritas, begitu. Oke. Terus kalau kayak senioritas begitu, apakah dia merupakan kekerasan di dalam kampus yang bisa dilaporkan atau tidak? Oke. Menarik pertanyaannya. Ya, sekarang itu ada tempat untuk mengadu, ya. Kayak di kampus itu banyak sekali tempat kalian untuk mengadu. Tetapi, apakah misalkan senioritas itu bisa dilaporkan? Sebenarnya bisa-bisa saja. Kalau misalkan ada hal-hal yang memang itu melanggar, kayak contoh misalkan, maaf ya, misalkan ada senior yang bisa layangkan kakinya ke kepalanya kalian, itu kan sudah termasuk kekerasan fisik, ya. Tetapi kalau kayak misalkan hanya bentak-bentakan pada saat PKKMB, hanya teriakan-teriakan lantas sudah dianggap, oh tidak Bu, ini adalah kekerasan verbal, kami harus laporkan ke Satgas. Maka setiap hari Satgas itu hanya menerima laporan-laporan dari ada orang tersinggung, ada orang sakit hati karena putus, ada orang yang misalkan merasa dibully. Jadi kayak misalkan kalau bicara senioritas, mungkin yang kayak seniormu itu menampilkan itu karena dia merasa saya butuh dihargai sebagai kakak. Itu. Jadi kayak dalam bersaudara pun, misalkan kamu adek, kamu itu harus dengar saya sebagai kakakmu karena saya sudah lebih banyak makan asam garam. Suatu saat juga kamu akan butuh saya. Saya akan ajari kamu. Ya, selagi itu tidak melanggar secara fisik, secara psikis, secara seksual,
Udah Bu Hapsa, mic-nya dibuka dulu Bu. Ibu Hapsa, mic-nya Ibu mati. Iya. Itu alternain Paleba itu saya keluarkan dari Zoom kalau masih mic-nya itu masih menyala. Oke. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan juga karena kita punya ruang untuk melapor, jadi sedikit apa-apa akhirnya dilaporkan. Sedikit misalkan diejek temannya langsung dilaporkan, sedikit-sedikit dilaporkan. Maka orang di Satgas PPK PT ini juga akhirnya sibuk menerima laporan itu setiap hari. Jadi saya rasa teman-teman menjadi mahasiswa sudah bisa cukup bijak untuk memfilter, oh yang ini sudah tidak bisa ditoleransi, maka yang ini harus dilaporkan. Sedangkan yang kayak seperti ini, oh ini masih bisa saya tangani sendiri, ini tidak perlu saya laporkan. Ya, Baik. itu. Kurang lebih seperti itu. Ibu, Oke. mungkin waktunya sudah cukup. Ya, terima kasih. Saya tampilkan sedikit saja ini untuk di mana kalau misalkan teman-teman mau melapor, di sini ada media sosialnya, ada Satgas PPK PT Unpad. Silahkan di-follow. Ada hal-hal yang menurut kalian melanggar, yang bersifat kekerasan, silahkan dilaporkan ke situ. Oke, Baik, Ibu, dan terima mari kasih. sama-sama kita ciptakan kampus yang aman dari segala bentuk kekerasan. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Selamat kuliah. Semoga semoga semuanya bisa lulus tepat waktu. Ya, itu. Dan tetap semangat nanti menjalani masa perkuliahan. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Sama-sama Ibu. Terima kasih Oke, Ibu. tetap semangat ya. 1 minggu ke depan Makasih, ini. Ibu. Oke, terima kasih. Kamu bisa difoto dulu. Iya, ada Ibu. Sudah. Oke. Semuanya senyum ya. 1, 2. Oke, terima kasih. Baik, Ibu. Ya. Salam. Saya keluar ya. Saya soalnya mau ke kampus. Iya, Ibu. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sambil menunggu pemateri selanjutnya, itu alternain Paleba. Kau masih aktifkan kau punya mic, itu saya mau tendang kau nanti dari grup ini. Bisa dimatikan itu. Semua mic matikan lah. Jangan galak-galak Pak Mus, nanti dilapor ini kekerasan verbal. Ya. Mau lapor. Ya, Oke, dia saya melapor ke keluar tempat ya. orang yang melapor. Oke. Oke Bu, makasih. Baik, itu tadi Ibu Hapsa. Ibu Hapsa itu juga bagian dari unit penunjang akademik